Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi sekilas saya dengar bahwa ada cara berbuka yang lain itu. Dulu saya sering mendengar dongeng, ya, cerita-cerita rakyat itu bahwa kiai katanya itu emang sering melakukan seperti itu. Jadi kalau pas mau berbuka tuh istrinya nanya mau ke kamar mandi, mau ke kamar makan atau ke kamar tidur. Tapi waktu itu saya pikir saya itu hanya dongeng saja begitu. Dan rasanya agak muskil seperti itu. Tetapi saya mendengar tadi cerita dari Ustadz bahwa memang itu pernah terjadi begitu. Jadi saya pengen tahu penegasannya lagi. Nah kemudian yang kedua ingin info saja, ingin saya dengar, ingin saya tahu begitu bahwa tadi apa itu za'faran ya. Kemudian saya juga pernah mendengar info bahwa ada satu lagi yang tapi itu dikonsumsi, dimakan, yaitu daging dop. Apa benar itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini mohon maaf sebagian menjawabnya tidak bisa blokosuto. What is the meaning of blokosuto in Indonesia? Karena beberapa sebab ya. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk mengingat pembahasan tentang keutamaan ayam jago. Hubungannya apa dengan pertanyaan tadi? Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani sempat menyinggung tentang keutamaan ayam jago. Nomor siji, tangine ra tau telat gitu ya. Nomor loro, senantiasa sebelum subuh ki wis pas sudah bangun dengan sempurna. Salah satunya adalah seringnya mengungkapkannya rata meko kuwi. Ya ngono kuwi gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai keutamaan, gitu ya. Melakukan itu secara sah itu merupakan sedekah, artinya berpahala, maka itu merupakan kebaikan. Seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya dalam urusan itu, pendapat yang paling ketat itu adalah sekali dalam 4 hari, 4 hari sekali minimal. Yang dimaksud dengan memberi nafkah dalam soal itu adalah mendatangkan sesuatu kepada istrinya sehingga istrinya mendapatkan apa yang dicarinya. Artinya ini memang fokus memuaskan, membahagiakan istrinya, bukan menggolek senenge dhewe. Loh, lah pripun? Lah sok-sok niku ibarat wong maca Fatihah niku tasik kait hamdalah mawon langsung waladhdallin nih. Ngapunten nggih, niki ming sanepan, bukan mempermainkan ayat, bukan. Wong niki wau kan nggih golek piye carane nerangke kuwi. Itu berarti ada ilmunya, ada yang dapat dipelajari sehingga memungkinkan seseorang melaksanakan kewajiban itu. Karena tidak mungkin kewajiban itu diberikan tanpa ada sarana, tanpa ada ilmu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Lalu mengapa 4 hari sekali minimal? Karena boleh nambah tadi itu dan bahkan boleh langsung seluruh istrinya, gitu ya. Mengapa kok 4 hari sekali? Karena istrinya 4. Itu berarti, nah, aku harus nerangkir atau mau kos guyu-guyu dhewe kuwi. Artinya kalau kita ini keadaannya masih jauh dari yang demikian, ada yang perlu kita periksa, pola hidup kita, pola makan kita, pola konsumsi kita, gitu ya. Nah, kemudian berbuka itu yang masyhur dan memang bukan mitos. Saya dulu juga nggak paham ketika saya masih di Jombang itu, karena kalau di Jombang bulan Ramadan menjelang berbuka ngajinya yang serem-serem kayak gini, tapi lebih detail, cuma diterjemahkan kata per kata sehingga tidak terkesan vulgar. Misalnya membahas khusus adab malam pertama itu ya pendak sore selama bulan Ramadan, ngajinya bukan bermalam-malam ya, berhari-hari menjelang berbuka, padahal itu hanya membahas tentang 1 malam, ada buzifaf, adab malam pertama. Dulu ya ora paham, dulu ya ndak paham. Kok ada beberapa orang ki angger 5 menit sadurunge maghrib mesti bali, padahal sudah disediakan takjil, dilanggar dia mesti pulang. Dan kemudian nanti waktunya komat tuh kembali dengan segar bugar, kelunjung kayak ya aku ra mudeng kayak. Tapi setelah masa berikutnya, saya jadi ingat bulan lalu juga
awal bulan ini juga sempat membahas dengan ada seorang kiai muda di sebuah pesantren membahas masalah ini. Jadi di antara hikmahnya dan pembahasan mengenai amaliyah Abdullah bin Umar alias Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jadi yang mengamalkan ini di kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Melakukan itu agar bersih jiwanya, agar sudah fresh pikirannya, hatinya itu orang mosak masik. Karena itu lebih mampu tawajuh. Saya nggak perlu sebutkan kiai muda yang saya diskusi itu, beliau menyatakan coba toh jenengan, cobalah. Wah itu nanti kalau mau qiyamul lail mau macam-macam, gue ora mikir macam-macam. Kenapa? Sudah plong semuanya, gitu ya. Sudah plong sehingga lebih lebih terjaga dari gangguan pikiran macam-macam. Perut boleh kosong, belum sempat makan, tapi kalau hati pikiran ini bersih, lebih kuat untuk melaksanakan ibadah. Kata beliau ba'da membahas faedah, ba'da membahas hikmah di balik amaliyah beberapa salafus saleh. Dan yang paling jelas dari kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, beliau ini juga menjelaskan, itulah sebabnya bisa beribadah, bisa qiyamul lail semalam suntuk. Saya terus terang saya tidak berani menerangkan langsung, makanya saya disebahkan pada beliau tadi. Kenapa? Aku orang tahu ngelakoni qiyamul lail semalam suntuk itu, jadi ngedur. Tapi di Jawa Timur ada beberapa tempat yang menyelenggarakan tarawih itu memang full semalam suntuk, full semalam suntuk. Bahwa ada yang ngebut ya memang ada, itu viral-viral itu. Tapi yang hardcore itu juga ada. Hardcore 10 juz semalam dari ba'da isya sampai jam 3 ya. Wah iya, dan orang ngebut nih. Kemudian makan dhab, yang perlu kita saya nggak punya gambaran, karena dhab ini sering disalah fahami sebagai biawak yang kita kenal, karena itu agak berbeda itu ya, agak berbeda. Tetapi berkenaan dengan makan dhab dihubung-hubungkan dengan kemampuan khusus laki-laki tadi, saya tidak menemukan dasarnya. Bahwa boleh makan itu iya, boleh makan itu tidak sama dengan keutamaan. Yang memiliki banyak faedah, banyak keutamaan ya apa-apa yang Rasulullah sukai maupun apa-apa yang disyariatkan. Kambing itu sangat baik dan tidak bikin darah tinggi selama kita mengkonsumsinya dengan memperhatikan bagaimana bagaimana cara konsumsi yang baik. Yang baik itu gimana? Contohnya, apabila dibuat marak, sup, hendaklah kita mengkonsumsinya dengan sedikit bersabar, menunggu sampai tidak keluar asapnya. Bukan dingin, masih anget boleh, tapi tidak mengepul-ngepul. Lah sekarang ini anget aja dimasukkan microwave atau malah dipanasi lagi. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi lainnya itu ya. Nah, jadi mari kita mencoba meniru bagaimana cara konsumsinya yang baik itu. Cara konsumsi yang baik, insya Allah ada banyak hikmah di sana. Kambing itu termasuk hewan yang dibarokai. Artinya selama kita mengkonsumsinya dengan benar, maka pastilah akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya manfaatnya secara objektif. Contoh zaitun, orang non muslim mengkonsumsi mendapatkan manfaat sesuai dengan manfaat objektif dari zaitun itu.
Tapi kalau kita mengkonsumsinya karena memuliakan tuntunan, maka kita mendapatkan barokah. Barokah itu kebaikan-kebaikan yang melampaui manfaat objektif yang terkandung dalam zat itu. Mengkonsumsi air zam-zam, yang namanya air kan ya kandungan objektifnya ya kayak begitu. Tetapi kalau kita mengkonsumsinya karena yakin, karena taat, ini zam-zam memiliki keutamaan, maka sangat banyak kebaikan dari konsumsi itu. Saya sangat suka dulu, sampai sekarang pun suka sate, apalagi dibakar agak gosong-gosong dikit. Tetapi setelah saya belajar lagi, maka saya tidak memakannya kecuali karena misalnya wis kadung dienggokke. Nah, saya berusaha mengkonsumsi sebagaimana yang saya dapati dari riwayat itu. Di antara yang jelas riwayat adalah tentang marok sup. Nah, sehingga gambarannya ini tidak dibakar, mungkin di steam, dikukus, seperti masak berkuah. Nah, saya juga menghindari sing dingat-nget nganggo santen gitu. Nah, kenapa? Nggak pakai kambing pun kalau santan dingat-nget itu ya bikin masalah. Artinya yang bermasalah itu apanya? Bukan kambingnya, gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau bumbunya pun menggunakan menggunakan zat-zat yang memiliki keutamaan, misalnya zaitun. Nah, saya jadi ingat satu ketika saya makan nama makanan itu karniarik, itu di Istanbul waktu itu. Iki opo tuh iki berminyak sekali, karena tergenang minyak itu kan saya tiriskan gini. Terus ada yang tahu, jangan. Kenapa? Zaitun barokah. Masya Allah, diyakinkan hal-hal yang disebutkan sebagai zat yang barokah, ada buah tin, ada zaitun, terus masuk kambing itu, maka saya akhirnya mengkonsumsi dengan berusaha betul-betul menata hati ini, yakin ini barokah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dulu kena fistel, tahu fistel ya, pecahnya jadi pertemuan antara dua pembuluh sehingga menimbulkan efek kayak bisul gitu ya, tapi menaun. Wah, Masya Allah, untuk menempuh operasi ini kan berarti harus membatalkan sekian banyak jadwal. Alhamdulillah dengan konsumsi hal-hal yang disebut yang termasuk yang barokah itu, yang dibarokah itu, Masya Allah, di Turki tidak sampai 2 minggu kok nggak ada lagi itu. Sampai di rumah kok nggak kambuh lagi, sampai hari ini alhamdulillah sembuh. Padahal kata beberapa dokter yang saya datangi, tidak ada, mau kemana saja seluruh dunia obatnya sama pisau bedah, tapi barokah itu melampaui apa yang difikirkan orang. Jadi ini bukan ilmu kedokteran salah, tidak, gitu ya. Barokah itu juga bukan sesuatu yang sifatnya matematik. Nah, ini mohon maaf meluas dari pertanyaan tentang dzab itu. Secara sederhana, mari kita berusaha untuk memahami. Contoh, dikarenakan kita tidak berusaha menemukan secara langsung, misalnya haramnya pakaian warna kuning atau warna merah yang diwarnai dengan muasfar, diwarnai dengan waras, diwarnai dengan za'faran, maka sebagian di antara kita menarik garis umum, pokoknya yang ada merahnya, yang ada kuningnya, yang itu enggak boleh, gitu ya. Nah, kemudian ada yang bermudah-mudah, oh itu kuningnya karena kunyit. Nah, tidak melihat. Nah, saya berusaha menemukan asfar itu yang seperti apa. Cuma saya nggak bawa karena memang nggak berpikir tentang itu. Kemudian za'faran, nah ini contohnya. Untuk menguningkan baju segini ini kira-kira perlu 2 kilo. Gitu ya. 2 kilo yang bagus
yang sangat bagus itu per kilonya antara 10.000 sampai dengan 30.000 euro. Ya. Nah, ini haram ini kok bermewah-mewah berlebihan dari mana? Wow, masya Allah, gitu ya. Dan kemudian saya perlu mempelajari itu ada apa toh dengan waras itu? Karena kalau baju diwarnai dengan waras sudah jadi baju itu dipakai ya bisa macam-macam, gitu ya. Nah, ini yang kita perlu berusaha untuk menemukan, termasuk dzab tadi yang dimaksud itu yang kayak apa, sehingga tidak bingung ketika mendapati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada kalanya menggunakan baju warna merah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendalam, kita tidak mencoba menemukan sebenarnya bagaimana, akhirnya kita bisa beranggapan loh, kalau pikirannya terlalu berani atau dia tidak punya adab, bisa mengatakan inkonsisten, atau sebagian mengatakan dalam keadaan darurat boleh menggunakan baju warna-warna itu. Lah darurat itu kalau jenengan bisa membayangkan ya us ono sing sedeng, tapi kan tetap berarti ada baju laki-laki toh. Nah kalau saya golek sing darurat lain jahit kesik kan enggak darurat lagi kan, wong segede ini. Nah, oh ternyata merahnya itu yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pewarnanya bukan zat-zat yang dimaksud tadi, sehingga tidak perlu ada kebingungan mengenai masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan dari kertas ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang pendapat Ustadz mengenai poligami. Apakah orang yang tidak menyetujui poligami itu tidak masuk ke dalam pengikut Rasulullah? Karena saya sendiri sebagai ahwat pun tidak suka jika dipoligami selama saya masih hidup. Yang kedua, jika ada istri yang dipoligami dan dia sakit hati atau cemburu namun ditahan, apakah seperti itu termasuk ikhlas? Ya enggak toh Mbak, sakit hati. Nah, saya koreksi dulu soal ikhlas. Ikhlas itu enggak sama dengan ringan di hati, gitu ya. Bedakan antara ikhlas dengan ridha, gitu ya. Ikhlas itu meniatkan amal dan perbuatan semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berat, gitu ya. Wah, iki ke yono pengumpulan dana nggo Palu ning kene 10.000 kena tinggu apa iki? Tinggo tuku batu bata ya ora cukup. Tinggo tuku dawet wae ning kono ketok ya ora cukup, ming dawet tok. Barangkali relawannya sing kene iki ya kudune sing iki ning ya aku leh ngelumpukke iki wingi pengen tinggu upgrade HP J. Misalnya begitu. Waduh, ning ya nek nggo keapian nggo bangun masjid iku kudune sing iki. Ngerogo diculke meneh, ngerogo culke meneh. Wis bismillah. Sambil delok ngene iki, kowe tega ora ninggalke aku. Wis bismillah. Lepuke plung. Bar kuisi ketok-ketokan, tapi dia memilih itu karena tahu ini yang Allah sukai, itu ikhlas. Karena mohon maaf sering rancu, Bapak Ibu sekalian, lebih ikhlas mana? Sedekah 10.000 apa 100.000? Iki jenenge ngawur. Jadi ikhlas itu jenengan ringan di hati, jenengan ringan di hati. Misalnya pas lagi harap turu gini,
pintu ada yang ngetuk, orang minta-minta atau ngamen, terus anak kita mengatakan, Pak, yang 1.000 nggak ada ya, sudah yang harus itu berapa? Adanya 10.000 ya, sudah saya kasihkan. Kenapa? Itu ngusir nyamuk. Itu ya dudu ikhlas kuwi. Sing penting cepat lunga kono, aku arep turu bola-bali situ wae. Nah, jadi ringan di hati nggak sama dengan ikhlas. Begitu juga dan tadi hatine berat cemburu, Masya Allah. Karena itu mari kita tengok istri Rasulullah ada yang cemburu nggak? Orang yang siji cemburu, malah ada istri-istri Rasulullah itu bersepakat mengko ya Kanjeng Nabi moro iki ngomong wae, aku mencium bau maghfir dari mulutmu. Solihah ndak itu? Solihah itu jangan bikin imaji sendiri. Kadang-kadang menjadi wanita solihah itu lebih sulit dalam imajinasi kita. Jadi manusia yang ra normal. Sehingga nek cemburu ora solihah. Jare sapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai dan ilmunya sangat luas, kuwi yo tahu cemburu. Ada yang mengantarkan semangkok sup untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, cemburu dicamplak. Camplak iki apa bahasa Jawa ya, bahasa Jawa Timur. Piar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibumu sedang cemburu. Disalah kira? Bukan. Kowe iki bojone public figure ndak? Ora ngono kuwi. Ora. Karena itu tengok. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ana cemburu kuwi wajar. Bedakan antara ati ki abot dengan menolak syariat. Jadi ingat, suatu saat ada seorang akhwat nodong saya, nanya, Afwan Ustaz, antum percaya enggak dengan Al-Quran? Kon pertanyaannya mesti tak jawab bloko suto, mumet tahu. Kenapa? Ngomongi sopan ning pertanyaannya ngoyo ngene iki. Berarti seolah-olah tidak percaya toh? Maka saya mengatakan saya percaya sepenuhnya kepada Al-Quran. Tidak ada satupun yang saya tolak. Adapun kalau saya tidak melaksanakan, sebagian di antaranya bukan karena saya tidak mau, tapi karena saya tidak mampu. Habis itu betullah dugaan saya. Ditanya, Afwan Ustaz, antum percaya enggak dengan ayat tentang poligami? Oh, iki to alamat iki. Maka saya katakan sebagaimana saya katakan tadi, saya percaya sepenuhnya, tidak ada satupun yang saya tolak. Begitu pula tentang poligami, saya percaya sepenuhnya dan saya tidak menolaknya. Ini merupakan kebaikan. Lalu akhwat itu bertanya lagi, tapi kenapa antum tidak poligami? Oh, kalau itu jawabannya begini. Ini jawaban yang ngeles sebenarnya. Bukan jawaban sesungguhnya. Rasulullah SAW tidak menikah poligami kecuali setelah istri pertamanya meninggal dunia. Tetapi seorang suami yang baik bukanlah suami yang rajin berdoa agar istrinya cepat mati. Habis kliwis garuk-garuk ya. Nah, tetapi tadi tidak rela untuk dipoligami selama masih hidup. Lah kalau sudah meninggal bukan poligami namanya, gitu ya. Poligami itu menggabungkan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama, walaupun tempat tinggalnya saling berjauhan. Yang satu di Baitul Maqdis, yang satu di Makkah. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Nah, jadi mohon maaf tadi langsung saya selesai soal ikhlas. Bedakan dengan ridho.
Ridho itu menerima ketentuan, menerima takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sungguh kalimat yang aneh, ada orang kelangan sandal, sudah diikhlasin saja. Loh, memangnya melakukan amal apa kok diikhlasin? Itu nggak ada hubungannya dengan ikhlas, baik hubungan kerabat maupun hubungan pertemanan. Itu urusannya dengan ridho. Gitu ya. Suatu saat dalam sebuah majelis saya mengatakan, ikhlas itu mudah enggak? Mudah enggak? Akhirnya orang ini mengatakan, mudah atau tidak tergantung kita. Kalau kita mau bilang mudah ya mudah. Begitu kita menganggap ikhlas itu tergantung kita, maka pasti salah. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang lebih sulit daripada mengikhlaskan niat. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh menjaga hati kita, mengurusi hati kita ini agar ikhlas. Tetapi kemudian orang itu mengatakan, mencontohkan, coba misalnya ibu-ibu di jalan terus ditodong orang, mau nyawa atau mau menyerahkan nyawa atau menyerahkan dompet, ibu-ibu lebih ikhlas mana, menyerahkan dompet apa nyawa? Dua-duanya ndak. Ridho pun nggak boleh. Ridho terhadap takdir iya, tapi kita tidak ridho terhadap kezaliman itu. Jelas? Harta kita dirampas, harta kita dirampas, kita tidak ridho, kita tidak ridho, gitu ya. Karena ini kezaliman. Kita tidak ridho terhadap kezaliman, tapi kita ridho dengan takdir yang menimpa kita. Ini nggak ada hubungannya dengan ikhlas. Saya perlu jelaskan ini karena terus terang masih sangat banyak yang rancu. Ketika kita rancu antara ridho dengan ikhlas, maka kita akan sulit memahami pembahasan-pembahasan mengenai ikhlas. Kenapa? Karena definisi awal saja kita belum bisa. Contoh lagi, nanti masalah sangat serius. Apa itu? Mungkin guyon, tapi ini dampaknya pada konsep istiqomah itu sulit, yang mudah itu istirahat. Waduh, tobat ini. Kenapa? Karena untuk menjaga istiqomah itu harus istirahat. Gitu ya. Di antara orang yang takalluf, memaksakan diri melampaui batas, dan itu dicela oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat pengen agar mendapat keutamaan sholat wae nganti di tali, pegangan tali gini, mergo wis ra kuat. Memaksakan, ada yang mengatakan aku wis ra gelem mendatangi istri saya, aku tak ngibadah terus. Dicelain. Istirahat itu bagian penting untuk menjaga agar kita bisa istiqomah. Jangan bermain-main istilah, yang jika bermain istilah itu menyebabkan konsep-konsep penting dalam agama ini justru kabur. Itu nanti akan menjadi pintu subhat. Jadi mulai sekarang saya berharap tidak ada lagi yang mengatakan jenenge istiqomah ki abot, sing enteng kuwi istirahat. Lho ora mesti, Bro. Sok-sok istirahat iki maksa. Kenapa? Jadi amalan apapun termasuk istirahat ada kalanya wajib. Ada kalanya wajib. Yakni apabila kita tidak melaksanakan itu, maka akan mendatangkan kemadharatan yang besar, membahayakan diri kita, maka saat itu istirahat merupakan hal yang wajib. Istirahat bisa menjadi sunnah, gitu ya. Bisa menjadi sunnah. Saya tadi itu tekluk. Tadi malam kami diskusi sampai jam 1, pagi ada acara dengan emak-emak gitu ya. Nyampe rumah ba'da zuhur. Ba'da zuhur itu mau istirahat kok angel. Nah, ada beberapa urusan. Ba'da asar, ini bukan waktu yang baik. Tetapi saya
menimbang, kalau saya tidak memaksakan diri untuk istirahat, ba'da isya di sini bisa gini, maka saat itu istirahat menjadi keutamaan, gitu ya. Ketoke apa namanya, ketoke ngelekar, tapi istirahat dalam rangka melakukan kebaikan itu merupakan bagian dari kebaikan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mendengar ceramah Ustadz Khalid Basalamah bahwasanya Rasul tidak menikah dengan Mari'ah karena Mari'ah adalah budak dan hadiah, jadi budak itu boleh melihat dan dilihat auratnya. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khair. Ya, Mariah dia itu dihadiahkan, lalu beliau merdekakan. Maka kita memang menjumpai ada kalanya, misalnya dalam Sahih Bukhari sendiri, dalam hadis Sahih Bukhari sendiri, ketika membahas beliau dalam satu malam itu, dikatakan istri beliau saat itu 11 atau 9. Maksudnya apa 11 atau 9? Jika budak-budaknya yang 2 dihitung, gitu ya. Nah, begitu sudah dimerdekakan dan kemudian menjadi ibu bagi anak beliau, nah ini statusnya sudah istri. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Baik, jazakallah. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya masih bingung dengan kekhususan untuk Rasulullah SAW. Seperti pernikahannya lebih dari 4 orang. Untuk kita umatnya dibatasi 4 istri. Apakah ada ayat Al-Quran yang menerangkan hal-hal khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW? Selain pernikahan, hal apa lagi yang hanya dikhususkan untuk Rasulullah? Kalau ini sepertinya akan lebih enak ada majelis yang khusus berkenaan dengan kekhususan Rasulullah. Contohnya nanti zakat itu boleh buat kita, tapi haram menerima zakat, menikmati zakat, termasuk sedekah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh bagi beliau adalah hadiah. Bahkan itu bukan hanya bagi beliau, keluarganya pun haram memakan harta zakat. Beliau haram menerima sedekah bagi dirinya. Kalau hadiah boleh. Ini sekedar salah satu contoh lain di luar soal pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya hamba Allah. Yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan biaya resepsi pernikahan atau modal walimah? Apakah itu tanggungan orang tua atau tanggung jawab calon suami yang membiayai semua itu? Mohon penjelasannya lagi tentang nikah itu harus dengan yang sekufu. Sekufu di sini maksudnya apa ya Ustadz? Apakah sekufu iman, harta, jabatan, atau yang lainnya Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Yang kaya siapa? Khadijah. Tetapi beberapa lisan mengatakan Rasulullah kaya, tidak sesuai dengan sejarah. Itu kan motivator yang mendorong kita biar kaya gitu ya. Lalu menggunakan riwayat-riwayat yang mbuh saka ngendi kuwi gitu. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dari segi umur gimana? Dan lain-lain, nanti sangat banyak contoh-contoh di kalangan para sahabat. Contoh lagi nanti Julaibib, seorang laki-laki yang masyhur di Madinah. Masyhur apanya? Eli nyeker ning dindi nyeker, nasabe ra cetha, macam-macam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mencarikan istri, meminangkan untuk Julaibib ini. Awalnya senang Rasulullah datang. Wah,
ternyata itu mau dijodohkan dengan Julaibib. Maknya Sahabiah ini mak jenggirat. Mak jenggirat apa ibu jenggirat? Mak teratap. Mak teratap apa ibu teratap? Waduh tobat. Nek nganggo basa Yogya ya. Tobit. Ini dinikahkan dengan Julaibib. Nah, ayahnya juga kaget, tapi anaknya yang kemudian lantang agar menerima pinangan dari Rasulullah untuk Julaibib. Dari segi wajah kecantikan sekufu enggak? Enggak. Dari segi nasab? Enggak. Dari segi kekayaan? Ora nyambung belas. Ora ono sing ketemu belas kejaba ming siji, yakni imannya. Gitu ya. Jadi enggak ada sekufu karena suku, ora. Jangan mengira orang Jogja itu lebih halus dibanding orang Medan. Suara lebih pelan iya. Ning wong Jogja iki nek misuh ya kenceng lho. Lho iya, nganggo mesem. Asem. Lho iya, saya itu pernah kaget ketika saya masih kos, saya masih mahasiswa. Ada anaknya Pak Kos tuh nesu sama anaknya. Ayo wis ben modiar ya wis. Suaranya kalem, sahdu dan sadis. Nah, apa kuncinya kalau beda-beda suku? Lita'arafu. Wis. Jadi sekufu itu dalam soal agama. Dalam soal lain-lain ojo rumangsa luwe mulya, jangan merasa lebih mulia dibanding suami atau istri Anda. Terus mengenai walimah, walimah itu tanggung jawab laki-laki. Tetapi kalau mau ngikutin itu ya sak karepe sing lanang. Wong walimah kuwi ora kudu akeh kok. Misalnya setelah nikah, misalnya Dik, aku tak ngadakke walimah, iki gandeng anggaranku iki yo kariming 50.000 nggo walimah, aku tak tuku bahane nggo gawe lotek wae, tak ngundang wong 5 nek 50.000 ketoke saya cukup. Atau misalnya iki yo ketoke nek dienggo tuku ayam chicken-chickenan kae ya ana sing regane ra nganti 10.000, sak paket 10.000 sak ngombene. Dadi wong 5 walimah kuwi wis walimah. Gitu nggih. Nah, jadi betul memang tanggung jawab laki-laki. Tanggung jawab laki-laki. Tapi kalau mau menyerahkan ya kuwi mau. Apa enggak boleh keluarga perempuan menyelenggarakan walimah? Boleh. Jadi misalnya pun jenengan niki arep nganggo gawe walimah apa to, tapi bukan laki-laki wah mumpung iki, bukan. Arep gawe walimah apa to? Anu Pak, niki kula janjane pun sudah nyiapkan teman-teman, rencananya mau saya undang ada 7 orang. Nggih, anu mawon gorengan bakwan loro karo teh panas. Teh panas. Nggih, nek tasih cekap nggih mengke kula tumbaske sego kucing, apa sego macan. Niku pun walimah niku. Oh. Ya. Wis ngene wae kata mertuanya, tak gaweke walimah. Aku ngundang wong 500, gang 100, ojo kuatir, aku duwe duit dhewe. Nah, gitu ya. Karena di sebagian tempat mengatakan ini walimah, ini wajibnya laki-laki. Nah, kita mau bikin walimah ini, bagian itu ngambil wajibnya. Tapi kita mau bikin walimah gini,
Lho sik ki ya wajibku ning ora ngono kuwi kemampuanku. Gitu ya. Karena dalam hal kemampuan kita tidak boleh melampaui batas. Itu. Apalagi dalam soal oh ya. Nah, yang paling penting lancarku ya melegakan. Tapi yang paling penting adalah yang barokah. Mudah-mudahan prosesnya menjadi proses yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustadz, dalam ilmu kesehatan menikah di usia muda itu tidak baik. Tapi dalam Islam menikah justru dianjurkan ketika sudah ba'ah. Bagaimana menanggapinya, Ustadz? Ya. It's not important what's the fact. It's much more important to understand what's behind the fact. Tidak penting apa faktanya, yang jauh lebih penting itu memahami di balik fakta. Pertama, yang kedua, kita perlu mempelajari sosiologi kesehatan. Wong sok-sok isu kesehatan itu tidak lepas dari isu politik, ya enggak? Contohnya jarine ora oleh nglairke oke-oke. Istri saya ketika dulu kontrol hamil anak ketiga atau keempat, diomeli karo bu dokter. Saya nggak sebutkan bu dokter siapa. Dan kalimatnya, jangan mau diperalat oleh laki-laki. Bojoku berbesmili ora diperalat toh iki. Istri saya terus gunda gulana kuwi. Saya jawab, ya bersyukurlah kamu tidak termasuk yang diperalat. Mari kita kasihani bu dokter yang rupanya dia diperalat. Nah buktinya ngomong gitu. Nah saya nggak sebutkan. Lalu akhirnya pindah periksa ke dokter yang lain. Lalu tanya, oh enggak apa-apa. Itu ya ada syaratnya. Ya, walaupun usianya 25 tahun tapi kalau malnutrisi ya berbahaya. Usia 18 tahun kalau kemasakannya sudah tercapai macam-macam, loh ini loh ada jurnalnya. Karena itu saya biasa menanyakan gitu ya, ini dasarnya dari mana? Gek wakol jari ini jari ada riset. Riset ya apa? Karena tidak semua riset itu dapat diambil, dapat dipegang. Ada yang methodologically right but logically wrong. Secara metodologi benar, itu pun perlu diuji bener apa ora. Contohnya, ada yang pernah mengatakan 96% mahasiswi di Yogyakarta sudah nggak perawan. Lah kuwi survei kapan? Nek survei ini pas 5 hari setelah nikah, mungkin ya bener, misalnya yang 4% karena suaminya rodo gagal. Itu contoh. Contoh, ada dosen melakukan riset pengaruh tayangan kekerasan terhadap perilaku anak. Sekelompok anak dikasih film kekerasan selama 2 minggu. Sekelompok anak tidak dikasih film kekerasan, kasih film yang lucu-lucu. Kemudian diteliti, ternyata tidak ada perbedaan. Sampai di sini, oh kalau begitu rapopo anak-anak diajak nonton Smackdown bendino. Saya baca itu, ntar dulu, ini efek ikonoklasmenya sudah diberesin belum? Apa efek ikonoklasme itu? Bocah kuwi kan nonton TV bertahun-tahun ning omahe. Ini sudah dinetralisir semua belum? Atau ya dibiarkan begitu saja, hanya di sekolah tok. Pada saat riset itu dikasih tayangan 2 jam sehari atau 1 jam sehari film kekerasan, sing film sing halus-halus. Tapi ning omah ya nonton meneh. Kalau ini tidak dikontrol, berarti penelitian kuwi tidak dapat diambil, gitu ya. Jadi dalam hal ini mari kita telusuri itu enabling factornya apa, faktor yang menjadikannya bisa kayak gitu apa, dan disabling factornya apa, gitu ya. Disabling factornya apa? Ini yang perlu kita telusuri. Kalau dari segi psikologi, usia berapa yang paling baik menikah? Psikologi ini juga dari hasil
memperhatikan. Apakah itu bertentangan dengan agama? Secara psikologi usia terbaik menikah adalah 18 tahun sampai dengan 24 tahun. Gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Umur 24 tidak ada kesiapan ya bodoh wae. Nah, kenapa tidak di usia sebelumnya? Ya kayak orang neliti tekan semono. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan itu masih perlu kita telusuri lebih lanjut. Saya senang membaca hal-hal, misalnya ada sosiologi kesehatan, ada psikologi kesehatan juga ada, karena rupanya isu-isu itu tidak dengan sendirinya berdiri sendiri. Contohnya sekarang ini ada kecenderungan untuk melakukan penuaan, bukan pendewasaan, penuaan usia perkawinan. Jangan keliru, bertambah tua nggak mesti bertambah dewasa. Cuma dibikin istilah pendewasaan, koyo apik toh? Tidak. Menunda-nunda itu ya mesti elek. Nah, perintahnya adalah ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, manistato'ah. Yang disebut pertama kali adalah istito'ah. Manistato'ah minkum, dari kamu sekalian, alba'ah, yang telah memiliki alba'ah. Nah, jadi dalam hal ini jika memang di usia 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun sudah memiliki alba'ah. Nah, alba'ah ini apa? Kapasitas antara lain berkenaan dengan kematangan seksual. Antara lain tegese umur 20 tahun ya urung mesti. Ya. Nah, maka fal yatazawwaj. Nah, apakah anak-anak itu sudah siap? Wallahu a'lam. Jangan-jangan yang seharusnya normalnya itu sudah pada siap, ternyata begitu di usia itu mereka semua termasuk terkena bagian berikutnya dari hadis itu. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Fauzil Adim. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam membawakan acara. Mari kita bersama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.